Jadi kalau orang yang punya penyakit dalam hatinya, penyakit ujub, yaitu dirinya itu merasa hebat, segala sesuatunya lamun tuku aing gitu, bahasa nama moal beres, lamun bukan saya nggak akan beres gitu. Jadi merasa kagum, merasa hebat, merasa pintar, dan merasa yang dimiliki oleh sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis, yaitu namanya ujub, merasa kagum, merasa dirinya hebat. Seterusnya kemudian saya akan melanjutkan di bab kedua, yaitu bab riya. Jadi setelah ujub itu ada namanya riya. Intinya riya itu pamer. Tapi pamer di sini itu pengertiannya itu pamer di bab ibadah, intinya. Jadi riya pamer bab ibadah, pengertiannya teh beribadah atau berbuat baik dengan tujuan supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Jadi riya di sini itu yang kita bahas itu riya bab ibadah. Jadi riya itu ibadah tujuannya itu hayang dipuji, hayang dialem, hayang disanjung, hayang dihormati oleh sesama manusia. Riya di sini itu posisinya. Gitu. Jadi niatnya bukan untuk Allah. Cirinya itu seperti ini ya, orang yang terjangkit penyakit riya, cirinya itu semangat. Kalau ada orang lain ibadahnya semangat, misalkan berjamaah, di masjid ini banyak jamaah nak, banyak orangnya di semangat orang teh. Tapi loyo teh lemes, tidak semangat kalau sendirian. Ciri orang yang terjangkit penyakit riya bab ibadah. Terus ketiga, pertama semangat, kedua loyo, ketiga suka cerita amal kebaikan kepada orang lain. Ketiga, keempat, maksudnya suka cerita kebaikan amal-amal ibadah kita kepada orang lain, biar dipuji orang lain, dipuji manusia. Terus selanjutnya, orang yang terjangkit penyakit riya suka sedih kalau jasanya tidak dihargai. Sedih, orang teh geus ngajar, orang teh geus macul, orang teh geus ieu kalau bayaran seutik boro-boro hari gede, kalau dibawa acan dobrolan lagi gitu. Riya sedih kalau tidak dihargai. Bahaya naon? Bahaya teh cekannya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan riya itu sebagian syirkul asghar gitu. Syirkul asghar itu syirik kecil. Tapi syirik kecil ini amal yang diniatkan riya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita niat ibadah karena orang lain, karena hayang dipuji dan segala macam, itu ditolak oleh Allah, ibadahnya tidak punya pahala, boro-boro punya pahala, diterima-terima acan ya. Hadis Rasul, hadis qudsi menjelaskan, aku paling tidak butuh disekutukan. Barang siapa beramal menyekutukanku, aku Allah, dengan selainku, aku tinggalkan dia dengan dan bersama sekutunya. Ditinggalkan bersama sekutunya gitu. Obatnya kumaha? Obatnya sembunyikan amal-amal yang sunnah. Jadi perbuatan amal-amal yang sunnah teh ulah kudu sorangan, salat tahajud perkara penting, ulah berjamaah heula meureun gitu. Ulah diomong misalkan. Intinya di sini obatnya itu sembunyikan amal-amal yang sunnah. Terus cek lagi niatnya sebelum beramal. Terus ingat ayat dina Al-Quran, yaitu dina Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Saur Gusti Allah dina firman-Nya itu kurang lebih seperti terjemahan bebasna walau alam bisawab. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah. Jadi memurnikan itu benar-benar ngebersihkan hati orang, tujuannya karena Allah. Teruskan mal ya, nggak cukup ya? Teruskan. Oke. Nah itu semua tadi obrolan tentang ria seperti itu. Ria yang ketiga ada yang namanya ujub, ria, takabur. Takabur itu sombong. Gitu. Nah pengertian tentang takabur atau sombong itu menolak kebenaran. Itu. Jadi orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi merasa paling hebat lah gitunya. Jadi kalau takabur itu orang yang merasa paling hebat. Nah definisinya langsung dari Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saur Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walau alam bisawab dengan artinya seperti ini. Takabur adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Nah, hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri orang yang terjangkit penyakit takabur: sulit menerima nasihat, merasa paling benar, terus merendahkan orang lain karena status, ilmu, harta, nasab. Wah, orang paling benar, orang miskin. Wah, orang keturunan kiai. Wah, keturunan nasab. Nasab deh keturunan itunya. Wah, ilmuna orang pesantren anu. Sombong gitu. Jadi cirinya kedua, wajah dan sikapnya keras orang yang punya penyakit takabur, yaitu wajah dan sikapnya keras. Bahayanya takabur jadi penghalang masuk surga. Jadi orang takabur terhalang masuk surga. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Iblis terusir dari surga karena takabur. Obatnya kumaha? Obatnya kita harus ingat asal usul. Asal usul secara syariat, secara luar. Asal usul kita itu dari mana? Dari setetes air yang hina. Itu. Jadi secara syariatnya, jadi kita harus mengingat bahwa kan kurang beda. Kalau asal usul nage, sombong, naon disombongkeun, dasar tuh. Saya nugina, saya ngagoler di tanahnya dan yang dapat asan. Saya nugina, asal usul kurang seperti itu. Terus kumaha sering ziarah kubur. Kunaon ada orang sombong dan bakal mau sia kieu gitu meureun. Terus bergaul dengan orang-orang miskin, ulah jeung orang beunghar wae, jeung orang-orang nu boga gitunya. Dan latihan diri untuk tawadu teh rendah hati kepada sesama manusia. Sedikit lagi kita lanjutkan. Hubungan ketiganya yaitu ujub, merasa hebat seperti tadi ya. Jadi hubungan antara ketiganya itu digabungkan jadi satu. Kesimpulannya hubungan ketiganya ujub itu merasa hebat sendiri, ujub. Terus dari merasa hebat sendirinya itu melahirkan ria, pamer. Kalau terus dipuji jadi takabur, sombong. Makanya sebutkan ketiganya itu penyakit hati yang merusak amal.
lebih cepat daripada api membakar kayu kering. Jadi penyakit hati yang seperti ujub, riya, takabur itu diibaratkan itu merusak amal, merusaknya itu lebih cepat seperti api membakar kayu kering. Jadi lebih cepat itu intinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di minggu-minggu selanjutnya tentang deras obrolan-obrolan yang lain, judul-judul yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat rahmat taufik hidayah, bisa terhindar dari penyakit ujub, riya, dan takabur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.